Selamat sore pemirsa Duta TV, Jumat sore, Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa saya selalu mengajak Anda setiap Jumat untuk bertemu dengan dia yang mungkin idenya, apa yang ingin digapainya, dan bahkan segala sesuatu yang telah ditinggalkan dalam jejaknya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Kali ini saya ingin mengajak Anda agak sedikit hangat-hangat dalam konstelasi politik. Karena memang 2023 ini tahun yang cukup hangat, kita tidak bisa katakan panas, menuju pemilihan atau pemilu di tahun 2024. Tetapi saya tidak ingin bicara dengan yang sedang berjuang yang begitu banyak, yaitu ada caleg, nanti akan ada calon-calon kepala daerah, bahkan yang jelas kita juga akan memilih presiden baru. Tapi presidennya saat ini calon-calonnya sudah ada, tapi pendampingnya masih belum, sebagian belum ditetapkan. Kita akan ajak sedikit bergeser untuk berbincang dengan salah satu calon senator, kata orang bilang ya, atau calon DPD. Kenapa dia dihadirkan? Karena dia adalah seorang perempuan. Yang kedua, dia juga mewakili teman-teman yang berkiprah di dunia jurnalistik. Yang ketiga yang menariknya adalah di Kalimantan Selatan sebagai perwakilan senator atau DPD, itu sudah 4 periode tidak ada pergeseran. Keberanian apa yang dipunyai oleh dia untuk maju mencalonkan diri mewakili Kalimantan Selatan menuju pusat? Ini dia yang bersama saya saat ini sudah di studio, Nanik Hayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diana. Jadi beneran ya, Nik? Bener. Bismillah. Bismillah, balihonya sudah cukup terpampang banyak, walaupun nggak banyak-banyak sekali. Saya katakan nggak banyak sekali dibanding dengan yang lain. Gitu. Okay. Dibanding dengan incumbent nggak sebanyak incumbent. Dibanding dengan incumbent. Kalau kata orang Banjar, waninya gitu loh. Ya. Keberanian apa atau pemikiran apa atau keinginan apa sebetulnya yang membuat Nanik akhirnya mencalonkan dan maju sebagai wakil senator atau DPD dari Kalimantan Selatan? Baik, terima kasih Mbak Diana. Keberanian apa ya? Waninya gitu. Waninya kata orang Banjar gitu ya? Itu memang terpikir. Kayaknya banyak orang bertanya begitu ya. Okay. Siapa lu gitu. Nah, jadi memang saya bukan siapa-siapa, saya adalah seorang jurnalis tadi yang sudah disebutkan 20 kita tahun. Sama-sama lah ya yang malam melintang begini. Betul, ya. 20 tahun perjalanan sebagai seorang jurnalis, juga kemana-mana melihat berbagai fakta, realita, fenomena dan sebagainya yang membuat saya ya selama ini kontribusinya mengabarkan. Kontribusi kita mengabarkan. Bukan sebagai pembuat berita. Mengabarkan apa yang terjadi dan tentu kita berhadapan langsung dengan berbagai fakta itu gitu kan. Nah, di situ kok saya cukup ya untuk berkontribusi dan ingin mengalihkan kontribusi di bidang yang lain. Dalam hal ini mencoba nekat untuk menembus benteng ini gitu kan di DPD RI. Artinya selama ini kan memang jarang sekali perempuan terpilih mampu duduk di situ. Padahal kenapa jadi saya ngelihat selain berbagai fakta yang ingin saya menjadi kerja-kerja saya nantinya kalau memang terpilih, perempuan itu banyak kan di Kalsel. Suara kita juga melebihi dari suara laki-laki. Ya? Saya ingin mencoba menyadarkan pentingnya perempuan juga bisa memilih perempuan. Artinya kebijakan, saran mewakili untuk masuk dalam kebijakan itu ada nuansa perempuannya. Tidak, kalau misalnya laki-laki hanya berpandang dari sudut pandang laki-laki. Tapi kalau ada perempuan yang juga turut duduk, pentingnya suara perempuan juga bisa mewarnai di situ. Kebijakannya juga ada warna-warna perempuan di situ. Itu yang melalui DPD sebenarnya ingin saya coba. Dengan program-program sendiri yang menjadi tugas DPD dan juga program-program yang bisa bersama dengan duduk bersama DPR RI dan hak lainnya seperti itu. Baik, sebelum kita membedah kiprah dan kinerja dari seorang DPD kelak, pilihan Nanik adalah masuk mencoba di jalur DPD. Betul. Tidak di caleg yang begitu banyak, karena keterpilihan perempuan apalagi ada kuota 30% yang
digembar-gemborkan dan dikejar oleh hampir semua partai, itu kan pasti mengejar perempuan-perempuan potensial. Mengapa Nani tidak ambil jalur ini? Yang jelas kalau bersama partai kan payungnya jelas. Kalau DPD kan kerja sendiri beneran. Kenapa memilih yang DPD tidak yang caleg? Iya. Artinya memang saya belum siap untuk ada di partai. Saya ingin belajar dulu bagaimana kerja-kerja seorang politikus itu melalui DPD gitu. Barangkali next ke depan who knows, bisa saja itu kita jalani, tapi praktek-praktek untuk terjunnya melalui DPD itu saya berpikir pintu masuknya coba di DPD. Walaupun tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Seperti itu. Walaupun tidak mudah. Baik, kita bicara tidak mudahnya dulu. Menjadi calon, ini kan baru calon ya, gitu loh. Kalau menjadi calon itu kan ada prasyarat awal. Dan saat ini Nani kan sudah lolos. Prasyarat awal yang paling sulit untuk dilengkapi itu apa saat ini? Ya, pengumpulan dukungan, syarat dukungan tadi berupa KTP itu. Artinya kita terjun ke RT menyampaikan saya berniat untuk calon ke DPD dan ini perlu syarat. Syaratnya adalah syarat dukungan. Bolehkah saya ketemu dengan warga untuk menyampaikan ini dan saya meminta dukungan itu berupa KTP seperti itu. Karena ini yang kemudian menjadi tiket masuk untuk menjadi seorang calon DPD. Berapa tuh KTP? Syarat minimal 2.000. Syarat minimal dan nanti bisa mengumpulkan 2.400 sampai 2.300 around. Dan saat mengkomunikasikan kepada masyarakat saat berjumpa, pastinya pendekatannya berbeda dong dengan yang lain, harusnya ya sebagai jurnalis pasti pendekatannya berbeda. Ketika berbicara, bagaimana Nanik meyakinkan mereka akhirnya dengan legowo menyerahkan dukungannya itu seperti apa? Artinya menyampaikan dulu tujuannya. Kenapa saya ingin terjun adalah satu, yang pertama, ini belum ada DPD adalah perempuan yang bisa duduk pernah di awal-awal dan beberapa periode ke belakang itu belum. Jadi sayang kesempatan ini tidak diambil oleh perempuan. Kita sesama perempuan yuk berjuang gitu loh melalui DPD. Artinya ada semacam itu, membuka mindset masyarakat bahwa pentingnya itu. Jadi yang lebih dikomunikasikan kebanyakan ke ibu-ibu. Baik. 2.300 itu dari seluruh Kalsel, Mbak? Iya, memang syarat minimal 7 kabupaten, separuh dari kabupaten itu sendiri. Saya ada di 7 atau 8 kabupaten. Itu harus keliling. Baik. Kamu siapa? Pasti pertanyaannya kepada masyarakat yang ada dengan legowo, dan masyarakat juga di luar sana itu kadang-kadang sekarang dukungan adalah transaksional. Saya mau serahkan KTP saya asal ada sesuatu, dan itu sudah jadi rahasia umum. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Bagaimana Nanik meyakinkan orang mau dengan legowo memberikan tanpa transaksional? Itu memang benteng pragmatis yang harus kita dobrak, memang seperti itu ya. Ada masyarakat yang pragmatis, ada yang sebenarnya realistis seperti itu. Nah, jadi ditemukan sebetulnya ditemukan banyak sekali. Jadi saya hanya modal membangun komunikasi dengan masyarakat. Kehadiran saya untuk ada di DPD, nanti saya bisa kembali lagi loh ke masyarakat, terjun lagi loh ke masyarakat melalui program reses. Itu yang bisa saya janjikan. Tapi kalau memang saya harus membeli suara, saya bisa aja berpikir ngapain saya harus kembali gitu. Suara sudah saya beli. Itu adalah mencoba memecah mindset orang bahwa janganlah mencoba untuk menjual suaranya. Karena saya berani ke masyarakat mengkomunikasikan, kita terjun ke masyarakat, saya bisa kembali lagi ke sini Pak, menyerap aspirasi. Saya banyak membawa program apa kemudian yang menjadi kebutuhan di daerah ini untuk saya bisa berikan pelatihan. Itu adalah program yang sendiri dari masing-masing seorang legislator ya. Artinya ada program reses, itu yang bisa dulu saya lakukan. Nanti kedepannya adalah membangun komunikasi dengan mitra-mitra kerja yang lain, apa yang kemudian bisa menjadi solusi dengan kebutuhan yang ada di desa Bapak gitu. Itu yang bisa saya yakinkan. Bapak mau meyakinkan saya seperti apa, Ibu mau meyakinkan saya seperti apa. Hanya itu komunikasi. Ini saya adalah tulus. Boleh Ibu pengen meyakinkan saya seperti apa. Saya tidak ingin dicap dengan
oh nanti kalau udah duduk lupa. Nah, itu Iya. kan Itu udah karena awal, udah umum. betul. Udah Politik umum. transaksional itu berawal dari hal seperti itu, Iya. bahwa suara saya diberikan, setelah itu Anda lupa. Iya, gitu loh. karena Maka, dia merasa udah membeli betul. gitu. Hari ini dong. Beli Mbak. putus. saya tidak Oke. ingin mencoba untuk membeli putus seperti itu. Karena ingin saya membangun komunikasi yang berkesinambungan. Saya ingin membangun silaturahmi jangka panjang dengan masyarakat yang memang sudah memilih saya seperti itu. Itu adalah janji yang memang harus saya lakukan. Saya harus membangun itu. Ketika di 7 atau 8 kabupaten yang nanti data, pastinya tidak semuanya welcome. Bisa jadi beririsan dengan kandidat lain. Pihak lain. Bagaimana atau pengalaman yang paling berkesan, misalkan yang paling akhirnya full mendapat suara paling bagus, titipan KTP ya, ini belum pemilihan masalahnya, titipan kependukungan untuk KTP yang lebih banyak, dan ada yang mungkin zong atau paling minimal, mungkin tidak perlu disebutkan wilayahnya, tapi kondisinya seperti apa bisa begitu tuh? Ada, jadi mereka memang masih nggak mudah ya, artinya menyampaikan mereka langsung percaya, itu juga bukan hal yang mudah, tapi diusahakan terus karena memang satu, mereka takut KTP ini kan disalahgunakan. Saya meyakinkan itu, ini insya Allah aman, ini akan tertutup, ini tidak dipublikasikan karena kan melalui KPU mereka menjamin data-data itu aman. Artinya komunikasi itu. Saya tanya dulu apa yang menjadi ketakutan mereka ketika mereka tidak memberikan gitu. Masalahnya di mana? Kalau memang masalahnya adalah untuk dukungan yang lain, saya tidak memaksa gitu. Karena itu hak mereka, pilihan, iya pilihan mereka. Tapi ketika ternyata mereka menyampaikan, saya takut nih KTP saya disalahgunakan misalnya. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa ini insya Allah aman. Tapi mereka ada juga yang merasa belum harus memberikan gitu. Ya kalau saya coba komunikasikan, bangun terus komunikasinya dengan baik. Tapi kalau memang sampai keputusan mereka tidak, saya juga tidak memaksa. Baik. Tapi ada yang sampai sangat minimum. Di suatu pertemuan itu ternyata sangat minimum dapatnya. Alhamdulillah ada, tapi ya memang tidak signifikan ada ya. Jadi saya juga tidak. Tapi kalau sampai 0 nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ini seru ya. Kenapa saya harus membedah seperti ini? Karena perjalanan newcomers itu pasti, tantangannya luar biasa. Bertemu dengan, sekali lagi, namanya senator atau DPD itu adalah politik identity. Pastinya sudah mewakili bagian-bagian dari masyarakat Kalimantan Selatan. Kita akan bedah dan masih ngobrol dengan Nanik sesaat lagi. Pemirsa, masih dengan Nanik Hayati yang tengah menembus batas, menembus tembok yang luar biasa. Tadi kita sudah sentuh bahwa menjadi senator atau DPD ini adalah politik identity. Kita tahu bahwa Kalimantan Selatan pastinya akan protes kalau beberapa kelompok masyarakat ini tidak terwakili. Yang jelas ada kelompok elit Banjar pasti harus gitu, dan itu sudah terwakili. Para habaib itu kalau nggak salah 2 ya, habaib sudah ada 2, 3 ya, sekarang masuk 3. Saya sampai tidak hafal. Nah ini menjadi problem, keterwakilan 6 ya. 4 yang terpilih. Anggota DPD 4, keterwakilan 4 anggota DPD, sampai saya bingung antara 4, 5 atau siapa saja. Itu kan artinya patut untuk di-refresh. Memang kayak kalau boleh kita sebagai masyarakat bisa memberikan masukan, tetapi kan pilihannya kembali ke masyarakat. Betul. Sekali lagi mereka dipilih, patternnya sudah jelas loh. Polanya sudah jelas. Nanik berani hadir, berani memberikan pilihan dengan kemungkinan yang luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin sebetulnya. Tetapi kan tantangannya luar biasa. Keyakinan apa ya? Memang seorang DPD itu lebih yang kita sebut tadi adalah politik identitasnya begitu kental dengan identitas masing-masing tentunya yang dibawa. Nah saya adalah mencoba untuk membawa seorang Nanik Hayati, perempuan gitu, dari latar belakang jurnalis, dan saya ingin membawa misi keluarga di sini.
artinya memang seorang kita terjun ke lapangan masalah keluarga adalah menjadi soal identitas, artinya seorang perempuan pejuang keluarga, itu yang ingin saya coba bawa identitas itu, dan itu yang ingin coba tawarkan. Jadi saat bertemu dengan calon pemilih begitu ya, itu yang akan dikuatkan bahwa memang yang namanya perjuangan perempuan penopang keluarga itu sangat penting, dan saya mencoba untuk menampilkan perempuan-perempuan tangguh dalam keluarga. Ada yang mungkin berasumsi bahwa Nanik tahu membentur tembok besar. Jangan-jangan yang penting itu muncul dulu sebagai nama. Yang paling penting adalah dikenal dulu. Apakah perjuangannya sampai di situ saja atau memang optimal yang akan dilakukan? Ya, seoptimal yang saya punya kemampuan. Itu yang saya coba ikhtiar semaksimal mungkin yang diberi kemampuan oleh Allah. Sampai mana batas kemampuan itu bisa saya lakukan, ya saya coba terus. Dengan menjalin komunikasi berbagai pihak. Seorang jurnalis kan sudah linknya cukup lah ya, harusnya dengan komunikasi dengan berbagai pihak itu kan istilahnya sudah menjadi kerja-kerja seorang jurnalis. Nah, modal-modal itulah saya mencoba membangun, ketemu dengan pihak-pihak tokoh masyarakat, desa, hanya ingin memperkenalkan diri bahwa saya adalah seorang calon DPD gitu, dan mencoba untuk lebih dekat lagi kepada mereka. Itu yang semaksimal yang bisa saya lakukan. Baik, ujung dari sebuah perjuangan adalah pada mendekati hari H. Mendekati hari H kadang-kadang kalau caleg itu jelas itu kencengnya itu seperti apa. Tapi tidak tertutup kemungkinan DPD pun akan hal yang sama untuk memperebutkan suara di suatu wilayah. Nah, kadang-kadang kalau negatif campaign sih tidak masalah. Lalu ada ke arah black campaign dan lain sebagainya, atau yang paling dikhawatirkan adalah politik rasial. Nah, Nanik sendiri menjual apa? Ketika tadi betul bahwa program keluarga perempuan, jurnalis gitu. Kalau membentur yang hal-hal seperti ini yang sifatnya identity, itu apa yang akan Nanik kuatkan? Karena bisa saja itu terjadi. Lebih kepada yuk sesama perempuan, kita menjadi sangat penting adanya seorang perempuan itu loh duduk melalui porsi saya di DPD misalnya, karena perempuan itu kan sebenarnya suaranya lebih banyak dari laki-laki. Kenapa kita coba tidak optimis melihat di sisi itu seperti itu? Ada kolam itu, perempuan itu sesama perempuan untuk saling bergandengan tangan, membangun kepedulian masalah-masalah perempuan yang menjadi concern kita seperti itu. Harapannya di situ perempuan-perempuan bisa yuk sama-sama, karena memang sangat penting seorang perempuan itu ada di situ, bukan ingin narsis, bukan ingin menunjukkan powernya, tapi membawa suara-suara perempuan itu sendiri yang menjadi misi. Baik, agar itu menjadi lebih optimal tersuara. Kadang-kadang di dalam konsentrasi politik itu ada hal-hal lucu. Teman bisa menjadi jauh, kan? Teman bisa yang paling merijek, teman juga yang paling bisa akhirnya menutup akses. Apakah ditemukan kondisi-kondisi seperti itu? Dan senyum-senyum kayaknya iya deh gitu. Alhamdulillah tidak menemukan itu. Tidak menemukan. Alhamdulillah disupport baik ya. Disupport baik sama teman-teman sesama media. Mereka datang dan mereka langsung menyampaikan melalui pribadi dan di forum terbuka seperti itu. Alhamdulillah dukungan-dukungan dari sesama teman media mengalir. Alhamdulillah yang juga ingin menyampaikan wajah baru, aspirasi baru, harapannya juga ada seperti itu. Mereka ya saya tidak tahu, artinya saya berharap ada sosok baru itu yang sering disampaikan ke saya. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban seperti itu ya, aspirasi baru, wajah baru, harapan baru, harapannya seperti itu. Oke. Baik, kadang-kadang kita di gurun pasir yang kayaknya gersang karena sudah begitu saja, sebuah rutinitas yang begitu saja perlu oase baru memang ya. Baik, kita bicara soal, kalau kita orang media selalu bicara cost production. Ini adalah hal yang wajar untuk dikeluarkan. Politik di Indonesia, kata politik mahal karena tadi ya ada transaksional beli putus dan lain sebagainya. Tapi kita bicara yang
Idealnya saja sesuatu yang kewajaran ketika kita harus bertemu dengan orang, wajar untuk menjamu dan lain sebagainya. Semahal apa? Atau kalau misalkan itu dianggap batas minimal, sebetulnya kondisinya seperti apa sih Iya. untuk permodalan dalam tanda kutip? Karena ini sering kita ketemu dengan banyak calon, baik itu caleg, yang dibicarakan adalah masalah Kos. Nanik sendiri ya, Bu. Ya, kos politik tentu harus ada, bukan money politik ya. Kos Jadi, politik ya, kita ya. tidak bicara money politik. ini- Jauh ya teman-teman Iya, ini jurnalis, harus jangan biar bicara satu itu. pemahaman Kalau kos dulu. politik ada sesuatu yang Iya. wajar. Jadi berapa Jadi- yang harus disiapkan? Pertanyaannya begitu. Kos politik yang memang harus disiapkan, nggak mungkin tidak Yes. gitu ya. Kalau masalah berapa itu relatif lah ya, artinya memang harus ada Harus pengeluaran, dipersiapkan. harus dipersiapkan karena kita akan terjun perlu kos akomodasi ke situ gitu. Ada APK Ya, untuk alat peraganya. peraga kita mengenalkan kepada masyarakat biar dilihat terus oleh masyarakat gitu. Itu juga menjadi salah satu bagian kos politik. Hanya itu kos politik yang saya siapkan, artinya kos politik berupa terjun ke masyarakat, Oke. kos politik berupa APK itu yang menjadi selama ini yang sudah saya lakukan hanya seperti itu. Baik, jadi ada hal yang wajar. Ini pemirsa patut untuk digarisbawahi ketika seseorang menyebutkan angka dari kos politik, itu bukan berarti money politik ya. Sekali lagi karena ketika kita mengundang orang sangat wajar menjamu, misalkan Betul. begitu. Syukur-syukur kalau dijamu begitu. Iya. Tapi hal-hal kewajaran itu juga pasti angkanya besar karena harus Harus beberapa disiapkan. titik ya, harus beberapa titik. Ketika keputusan ini, oke, saya terjun ke dunia politik, tapi Anda sendiri sebetulnya masih aktif sebagai jurnalis. Gitu kan. Bagaimana respon dari institusi ketika harus mengajukan ini? Iya, dari institusi responnya baik, dukungannya. Hanya saja kemudian adalah supaya tidak terjadi bias. Oke, jadi Supaya harus gitu ya. harus cuti, harus nonaktif dulu sebagai jurnalis karena tidak ingin juga Itu sejak mencaleg? Iya, Sejak sejak mendaftar? mencaleg. Karena apa? Karena sebenarnya kan kalau dari Dewan Pers itu membolehkan sampai DCT Klub. Ya, betul. Sampai terdaftar sebagai caleg tetap, calon tetap seperti itu. Tapi kalau dari institusi perusahaan tempat saya bekerja, yang selama ini saya sudah bersama 18 tahun di sana, tidak ingin menjadi bias gitu. Nanti takutnya ada informasi dari masyarakat. Nah itu yang dihindari seperti itu. Memanfaatkan institusi itu yang tidak boleh. institusi. Jadi mereka juga tetap menjaga dan saya maklum sekali di situ karena tidak ingin merusak nama baik perusahaan seperti itu. Saya juga bekerja ingin fokus juga terhadap pencalonan. Ingat ya pemirsa, jadi cuti di luar tanggungan negara, cuti di luar tanggungan perusahaan, itu konsekuensi. Jadi Ya, patut memang harus difikirkan. Kalau tidak Nanik itu kuat secara visi